Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya Yuan Rizky Mulyawati bersama rekan saya Siti Nur Sofiatun dan Titik Lestari akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perasaan atau afeksi. Poin-poin yang akan kami diskusikan antara lain yang pertama tentang pengertian afeksi menurut para ahli, yang kedua proses terjadinya afeksi, yang ketiga ciri-ciri afeksi, yang keempat jenis-jenis afeksi, dan yang kelima faktor yang memengaruhi timbulnya afeksi. Yang pertama adalah pengertian afeksi. Secara harfiah bisa diartikan sebagai semacam status kejiwaan yang disebabkan oleh pengaruh eksternal. Dalam bahasa Inggris, yaitu affection, sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua orang atau lebih yang lebih dari sekedar rasa, simpati, atau persahabatan. Pengertian afeksi dalam psikolog adalah sikap yang timbul karena adanya faktor eksternal itu. Contohnya adalah pengalaman atau situasi yang terjadi dengan orang lain. Jadi afeksi terjadi akibat interaksi dengan orang lain. Definisi afeksi menurut para ahli. Yang pertama menurut Gobel 1987, pengertian afeksi adalah suatu bentuk kebutuhan, cinta, dan kasih sayang yang di dalamnya terdapat unsur memberi dan menerima. Yang kedua, Kronberg dalam Dirga Gunarsa 1989, definisi afeksi adalah kebutuhan manusia untuk memperoleh respon yang baik atau perlakuan yang hangat dari orang lain. Yang ketiga, Schut dalam Sarwono 1991, arti afeksi adalah kasih sayang yang memiliki prinsip dasar perasaan untuk dicintai dan disukai. Yang keempat, menurut Williki, afeksi merupakan suatu sikap yang ditunjukkan antar manusia. Yang kelima, menurut Peter dan Olson, pengertian afeksi adalah tanggapan beragam, penilaian positif atau negatif. Selanjutnya, proses terjadinya afeksi akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Nur Sofiatun. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Iwan. Poin selanjutnya yaitu proses terjadinya emosi atau perasaan. Di sini disebutkan menurut Lewis dan Rosblum ada 4 tahapan proses terjadinya emosi atau perasaan. Tahapan pertama, elicitors, yaitu adanya dorongan peristiwa yang terjadi. Contohnya seperti peristiwa banjir, gempa bumi. Nah, peristiwa tersebut akan menimbulkan perasaan emosi seseorang. Tahapan yang kedua, receptors, yaitu kegiatan yang berpusat pada sistem syaraf. Akibat dari peristiwa tersebut, banjir, tanah longsor, maka berfungsi sebagai indera penerima. Kemudian tahapan yang ketiga, state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Contohnya, gerakan refleks atau terkejut pada sesuatu yang terjadi. Semisal seperti ini. Kita sedang berjalan. Nah, tanpa kita ketahui, kita menginjak suatu benda tajam. Yang mana, tentu saja, benda tajam tersebut jika mengenai kaki kita, maka akan merasakan sakit. Jika rasa sakit tersebut timbul, otomatis kita akan mengangkat kaki kita untuk menghindari benda tajam tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Ada gerakan refleks atau terkejut pada sesuatu yang terjadi. Tahapan yang keempat, expression, yaitu terjadinya perubahan pada rasiologis. Contohnya, tubuh tegang pada saat tatap muka. Nah, di sini menurut Syamsuddin, beliau menggambarkan keempat komponen proses terjadinya emosi atau perasaan yang disebutkan oleh Lewis dan Bloom tadi menjadi 3 variabel. Pertama, variabel stimulus, yaitu rangsangan yang menimbulkan emosi.
kedua, variabel organismik, yaitu perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosi. Dan yang ketiga, variabel respon, yaitu pada sambutan ekspresik atas terjadinya pengalaman emosi. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri afeksi. Setiap individu memiliki intensitas atau derajat perasaan yang berbeda-beda walaupun menghadapi stimulus yang sama. Kualitas perasaan ditentukan oleh perasaan senang tidak senang, gembira sedih, dan simpati antipati. Di antara ciri-ciri afeksi yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama, perasaan tidak mungkin terdapat tersendiri. Ia selalu bersangkutan dengan gejala jiwa lain, khususnya yaitu persepsi. Misalnya mengamati sesuatu, memikirkan sesuatu, dan mengingat sesuatu. Maksudnya, perasaan itu timbul manakala ada gejala jiwa lain yang mengiringinya, khususnya yaitu persepsi. Nah, pengertian persepsi itu sendiri adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Contoh dari ciri pertama dari perasaan ini, semisal kita sedang menonton pertandingan sepak bola. Nah, di situ pemain yang kita idolakan akan mencetak gol. Dia masih berusaha untuk dapat mencetak gol tersebut. Pasti dalam diri kita akan timbul perasaan takut dan gelisah karena bayang-bayang fantasi. Kita mengira apakah dia bisa mencetak gol atau malah sebaliknya dia tidak bisa mencetak gol. Nah, mungkin seperti itu contoh dari ciri pertama perasaan. Ciri kedua, perasaan selamanya bersifat perorangan. Maksudnya, perasaan itu bersifat subjektif. Contoh, ketika pemain kesebelasan lawan memasuki lapangan pertandingan, sebagian orang yang mendukung kesebelasan tersebut akan merasa bangga dan senang. Namun, ada juga orang yang merasa biasa saja, bahkan merasa tidak senang, karena orang tersebut mengidolakan tim kesebelasan lain, yaitu lawan dari tim kesebelasan tersebut. Nah, jadi setiap orang itu memiliki perasaan yang berbeda-beda meski menghadapi suatu hal yang sama. Ciri yang ketiga yaitu perasaan dialami oleh individu sebagai perasaan senang dan tidak senang. Contoh, seorang mahasiswa merasakan perasaan yang sangat senang karena nilai ujiannya yang baik. Namun ada juga seorang mahasiswa lain yang merasa tidak senang kepada dosen yang cara mengajarnya tidak jelas. Nah, itu tadi ketiga ciri-ciri afeksi. Untuk penjelasan poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Mbak Titik Lestari. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari rekan saya, yaitu Siti. Kemudian sebab selanjutnya ada jenis-jenis afeksi atau perasaan. Nah, di dalam diskusi kami ini, jenis-jenis perasaan ada 2 versi atau 2 pendapat. Yang pertama yaitu menurut Bigot dan kawan-kawannya, dan yang kedua ada menurut Max Scheler. Yang pertama, jenis-jenis afeksi menurut Bigot dan kawan-kawan. Yang pertama, perasaan keinderaan, yaitu perasaan yang berkaitan dengan alat indera, perasaan misal yang berhubungan dengan pengecapan, rasa asin, pahit, manis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perasaan psikis atau kejiwaan, yang mana hal ini masih dibedakan menjadi 1, perasaan intelektual.
Nah, perasaan ini timbul karena orang dapat memecahkan sesuatu soal atau mendapatkan hal-hal baru sebagai hasil kerja dari segi intelektualnya. Kemudian yang kedua, perasaan kesusilaan, yaitu merupakan perasaan yang timbul karena orang mengalami hal-hal yang baik atau buruk menurut norma-norma kesusilaan. Yang ketiga, perasaan keindahan atau perasaan estetika, yaitu perasaan yang timbul oleh orang mengalami sesuatu yang indah atau yang tidak indah. Kemudian yang keempat, ada perasaan kemasyarakatan atau perasaan sosial, yaitu perasaan yang timbul dalam interaksi dengan interaksi sosial, yaitu hubungan individu satu dengan individu lainnya. Kemudian yang kelima, ada perasaan harga diri. Perasaan ini dapat positif, yaitu keanggotaan individu dapat menghargai dirinya sendiri dengan secara baik. Tetapi perasaan ini juga dapat negatif juga, yaitu ketika seseorang tidak dapat menghargai dirinya secara baik. Kemudian yang keenam, ada perasaan ketuhanan. Perasaan ini timbul menyertai perasaan kepada Tuhan yang mempunyai sifat-sifat serba sempurna. Jenis atau macam perasaan selanjutnya yang dikemukakan oleh Max Scheler, dikemukakan oleh Kartini Kartono, yang mana ini hasil dari pendapatnya dari Max Scheler. Yang pertama, ada perasaan penginderaan atau indriawi atau tingkat sensoris, yaitu perasaan yang berhubungan dengan beberapa pengamatan penginderaan atau rangsangan jasmaniah, misalnya rasa nyeri, panas, dingin, pahit, asin, geli, dan juga bau. Kemudian yang kedua, ada perasaan kehidupan vital, yaitu perasaan yang berhubungan dengan fungsi hidup atau kondisi jasmaniah, perencanaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah. Termasuk juga perasaan insting, misalnya rasa lelah, segar, capek, haus, lapar, kurang enak badan, dan juga lesu. Kemudian yang ketiga, ada perasaan kejiwaan atau psikis. Nah, ini merupakan perasaan yang dapat diberi motivasi, misalnya rasa gembira, susah, sedih, takut, kecewa, simpati, benci, bahagia, tertekan, dan juga senang. Kemudian yang keempat, perasaan kepribadian, yaitu merupakan perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan kepribadian, penilaian diri, harga diri misalnya, perasaan harga diri, perasaan percaya diri, putus asa, dan perasaan puas. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi timbulnya perasaan atau afeksi. Nah, dalam diskusi kami ini, faktor-faktor ini juga ada dua versi. Yang pertama, faktor mempengaruhi timbulnya perasaan atau afeksi itu antara lain yaitu keadaan jasmani atau fisik individu. Contohnya, perasaan individu yang sedang sakit lebih sensitif dibandingkan orang yang sehat. Kemudian yang kedua, struktur kepribadian individu dalam mengalami suatu perasaan. Contohnya, individu yang berkepribadian introvert memiliki perasaan yang lebih sensitif. Kemudian, individu yang berkepribadian ekstrovert kebal terhadap perasaan. Individu yang kepribadiannya mudah marah, yang kepribadiannya peramah, biasanya perasaannya lebih halus. Kemudian yang ketiga, keadaan temporer pada diri individu atau memanfaatkan suasana hati. Individu yang sedang kalut pikirannya sangat peka terhadap perasaan dibanding orang yang normal. Nah, ini adapun faktor lain yang mempengaruhi perasaan atau afeksi tadi. Untuk versi keduanya, yaitu yang pertama yaitu jenis kelamin. Seorang laki-laki berbeda situasinya dengan seorang perempuan, tentu ya ini. Kemudian yang kedua, umur, yang mana orang dewasa lebih perasa daripada anak-anak. Yang ketiga, pengalaman, yaitu seseorang yang kurang pengalaman banyak mempergunakan rasanya daripada rasionya. Kemudian yang keempat, situasi sekitar, seperti rasa keindahan, ketuhanan, dan rasa sosial. Yang kelima, keadaan sementara. Orang yang sakit, marah, lapar mempunyai rasa yang berbeda dengan orang yang sehat. Nah, keadaan sakit, marah, lapar ini kan sementara sifatnya. Kemudian yang keenam ada prasangka. Yang ketujuh ada keadaan objek. Keadaan objek akan memberi rangsang
yang berbeda-beda terhadap individu, sehingga menimbulkan individu yang berbeda. Kemudian ke-8, taraf pendidikan. Yang ke-9, pembawaan, yang mana setiap orang mempunyai sifat yang berbeda. Ada yang perasa, ada juga yang biasa. Yang ke-10, ada sikap batin. Sikap batin setiap seseorang akan mempengaruhi tanggapan yang mereka punyai dan akan menyebabkan perbedaan kesan rasa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.